Tuhan, pada saat ini hamba-Mu menghadapkan anak-anak-Mu kepadamu. Karuniakan kepada kami semuanya roh pengertian, supaya kami dapat menangkap apa yang Engkau mau. Dan mari Tuhan Roh Kudus, karuniakan kepada kami untuk menangkap semuanya itu daripada-Mu penjelasan pribadi demi pribadi. Karena sungguh Tuhan, semuanya itu karena karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mulai dalam nama Tuhan Yesus. Hamba katakan, hamba lakukan, semuanya tergantung daripada-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari saudara, mulai kita belajar dari perhambaan. Saya dapat bagian ini karena memang saya ini kacungnya Tuhan. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengalami, untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya minta anugerah Tuhan supaya saudara pun bisa mengalami. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 mulai ayat yang ke-7. Sudah semua ya, pasti itu Wahyu, tidak usah nyarinya susah-susah, yang terakhir saja. Ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu, perhatikan ayat ini saudara, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ayat ini saudara menyatakan bahwa kita ini adalah tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan yang baik. Karena dikatakan di sini kekuatan dan kemampuanmu tidak seberapa. Nah, karena apa saudara? Karena seorang hamba itu, saya bicara ini bukan hamba biasa loh ya, bukan pembantu rumah tangga, bukan hamba biasa tukang kebon apa-apa, enggak. Saya bicara tentang yang dikatakan hamba ini adalah budak belian. Saya pernah mengajar karena Tuhan sendiri yang mengajar saya, bahwa kita pada waktu bertobat pertama kali itu kita adalah anak-anak Tuhan, anak angkat. Nah, kita ditebus, lalu diangkat jadi anak. Setelah jadi anak, mulai tumbuh, dididik menjadi pelayan. Setelah jadi pelayan, lulus, dididik lagi menjadi seorang hamba. Setelah lulus, dididik lagi menjadi budak belian. Setelah lulus, baru diangkat sebagai sahabatnya Tuhan.
Maka dari itu saudara, pada hari ini kita belajar tentang perhambaan. Bagaimana supaya kita ini bisa berhasil. Kita sudah punya karunia, kita sudah punya bagian, kita punya jatah. Kita ini jadi anak Tuhan itu punya jatah, saudara. Jatahnya itu apa? Sejak kita dilahirkan, itu jadi saudara itu jangan nerimane salah. Saudara dilahirkan itu di surga itu ada bukunya yang semua ditulis apa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu nanti sampai kamu mati. Sampai waktu mati pun sudah ditulis di situ. Tetapi jangan salah ngerti. Di dalam Yesus bisa diubah. Makanya ada yang mengatakan tidak ada nasib, tidak ada takdir. Karena di dalam Yesus bisa diubah. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada, tetap ada. Karena Alkitab sendiri yang nulis. Maka dari itu kita belajar. Belajar apa? Untuk bagaimana kita dapat menyelesaikan bagian kita. Ini saya alami sendiri, saudara. Saya umur 12 itu dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Nah, kalau Tuhan itu bicara bernubuat maupun langsung kepada saudara, kerap kali kita itu tidak bakal ngerti. Jadi jangan kira kalau kamu bilang, kayak Pak Yusa ya enak, Tuhan ngomong. Jadi kita ngerti terus melakukan. Salah. Ternyata saya sendiri pun setelah ngalami baru tahu bahwa ternyata itu tidak gampang. Karena pada waktu dipanggil sebagai hamba, pikirku hamba Tuhan itu cuma pendeta, penginjil, tok. Ternyata Tuhan bilang, enggak. Nah, kapan aku bisa mengerti bahwa ternyata aku dipanggil bukan sebagai penginjil saja? Karena apa? Karena termasuk kenabian itu juga hamba Tuhan. Ternyata profesi sebagai dokter, pekerjaan sekuler itu juga bisa jadi hamba Tuhan. Sehingga pada waktu saya mau sekolah pendeta, bapakku ngelarang, terus kemudian 3 tahun kemudian bapakku sudah ACC, Tuhan bilang, tidak. Loh, lucu toh. Saya mau sekolah pendeta, bapakku bilang, tidak boleh, kamu sekolah dokter. Ya. Saya nurut, karena Tuhan bilang, nurut bapakmu dulu, nanti aku yang ngatur. Nah, setelah bapakku berubah, dia bilang, kalau kamu sekarang tinggalkan kedokteran gigimu, kalau kamu sudah tingkat 4 itu, kamu mau sekolah pendeta, ini kamu diundang ke Amerika untuk sekolah jadi dokter. Lalu papa bilang, kamu silahkan berangkat. Papa mengizinkan. Nah, saya tidak langsung bilang, ya terus berangkat. Tidak. Saya doa puasa lagi. Saya doa puasa, akhirnya saya ketemu Tuhan. Dan saya dibawa ke surga menghadap Dia. Lalu di situ ditunjukkan. Lalu Tuhan berkata, dia mau kang bokor gede. Makanya itu saya bilang, kita itu tidak akan bisa mengerti kalau tidak ngalami sendiri. Jadi kalau saya cerita, orang lain bilang, ngayal, bohong. Tapi saya orangnya rileks.
cuek aja. Saya malah gini, kowe gak ngalami kok. Ya ndak apa-apa wong aku ya yang ngalami aja ndak ngerti, apalagi kamu. Jadi saya ndak pernah tersinggung, saya rileks aja. Nah, lalu ketemu Tuhan Yesus bokor itu isinya air. Airnya itu seperti berlian itu. Jadi apa itu? Saya tidak ngerti itu. Memang aneh sampai saya ngelongok gini kok. Pikirku, wong Tuhan sudah pegang bokor. Nah, langsung, wah saya lutut. Pikirku, wah ini bagianku. Ya toh? Kayak kamu ya gitu toh. Minta apa? Zaman percepatan. Semuanya minta cepat-cepat. Saya lutut loh saudara. Menantikan. Lah kok saya tutup mata menantikan. Lah kok tidak datang-datang. Sampai akhirnya saya melek. Lo Tuhan aku bilang gitu. Maksudnya itu cuma omongannya lo Tuhan. Tapi Tuhan ini ngerti toh. Kamu ngerti toh? Maksudnya ngerti toh? Maksudnya kan setelah kan ngerti nih. Lo mana kok aku rambok? Urapi. Dipercik atau diguyur. Tuhan berkata, berdiri. Loh. Aku bilang, ya berdiri aku bilang. Aku enggak mau aku bilang gitu. Jangan kira saya itu penurut, saya ini pemberontak. Berdiri, aku bilang, enggak. Tuhan itu rendah hatinya loh. Dia cuma ngulurin tangannya ke pundak saya, dijumput saudara, digantung. Jadi saya tetap lutut loh saudara, lutut, ditarik gitu tuh. Saya tetap nekuk. Gue tahu di situ saya tuh tahu ternyata aku ini orangnya keras luar biasa. Lalu diangkat sama dia sampai tangan satu tak digini ke gantung aku tek kok. Jadi melayang. Lalu Tuhan berkata, berdiri. Nah, kaki nurut, gak nurut, aku nurut dia, jedut, waduh. Berdiri, ngalami gitu sehingga akhirnya saya ini paling takut kalau Tuhan sudah ngomong. Sebab kalau dia ngomong, mesti jadi. Dan engkau mau nurut, gak nurut, tidak bisa, harus nurut. Lalu saya berdiri, dia berkata, kamu lihat ini? Bokor ini isinya apa? Air urapan. Ini akan aku tumpahkan kepadamu. Tetapi pada waktunya. Nanti. Jadi tidak sekarang. Selesaikan dulu sekolahmu. Sampai jadi dokter. Gigi. Nanti aku panggil. Ya sudah. Udah, saya lalu bilang sama papa, enggak sekolah ke Amerika, jadi pendeta, enggak. Harus jadi dokter dulu, kata Tuhan. Sudah lulus. Saya bilang, Tuhan sudah lulus selesai, jadi enggak usah jadi dokter ya. Enggak bisa. Kamu harus praktek, loh. Nah, kamu bilang, sekolahnya cuma nyelesain dulu kok sekarang praktek. Dia tidak komentar ABC. Ya sudah, saya turutin. Oke, saya bilang, oke Tuhan aku mau. Praktek di seluruh Indonesia, kecuali Irian. Ini loh saudara, ini loh. Makanya kalau kamu nanti sudah ngalami sama Tuhan, baru bisa nyanyi. Besar anugerahnya, besar kasih sayangnya. Tapi tidak ngalami, tidak bakal kamu bisa.
Sehingga istri saya pada waktu itu, dia bilang, kamu ditugaskan kemana? Seluruh Indonesia saya siap. Tapi Irian tidak. Kenapa? Sarang malaria. Jadi takut, satu. Kedua, Irian belum masuk Indonesia. Masih untea dalam zaman Belanda. Campur sama Indonesia. Dan PBB. Sehingga pada waktu itu saya tidak mau. Nah, makanya dari itu. Justru saya tidak mau. Itu yang Tuhan mau. Aneh lah. Itu Tuhan. Makanya saya berkata, kenali secara pribadi. Nanti kamu baru tahu. Jangan terlalu banyak minta ini, ngatur ini. Percuma. Jadi tambah waktunya panjang dan sengsara. Sehingga pada waktu itu saya bilang, oke, menurut. Kecuali, masih lagi, kecuali Irian. Ya sudah. Saya datang ke Dirjen itu langsung gini. Saudara siap, sebelum masuk itu sudah sembahyang loh, ngotot. Dalam nama Tuhan Yesus aku melangkah, kecuali Irian. Nanti pakai nama Tuhan, tapi kehendaknya sendiri. Jadi ngetok, tok, masuk. Saudara tahu? Silakan duduk. Langsung Dirjen bilang gini, saya sangat berterima kasih kepada saudara. Karena saudara mau satu-satunya dokter gigi yang sudah 5 tahun, 4 tahun tidak ada yang mau. Saudara mau dikirim ke Biak. Loh, anehnya saudara, karena aku tadi mau masukkan dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang engkau lakukan itu terjadi. Jadi pada waktu dikatakan Biak, saya tuh gak ngerti itu Irian. Gobloknya setengah mati enggak. Gak ngerti kalau itu Irian. Apa memang gak ngerti atau dilupakan? Ditutupi sama Tuhan. Bayangin saudara. Jadi itu disodorkan, saya langsung tanda tangan. Krek, saya bilang, terima kasih Pak, saya akan segera berangkat. Udah. Dia bilang, saya sangat berterima kasih karena saudara satu-satunya yang mau dikirim ke bukan Irian, Biak. Wah, saya keluar dengan bangga dan gagah. Sampai di luar, keluar dari pintu kantor, selaput ini dibuka. Tuh, aku bilang gini, loh Biak itu kan Irian. Bayangin saudara. Langsung saya bilang, saya sampai tidak sempat ngetok. Saya langsung balik. Loh Biak kan Irian. Balik aku. Langsung masuk nyerobot. Weh. Pak. Sampai Dirjen itu, ada apa? Dia bilang, Pak. Itu Biak kan Irian. Iya. Loh saya enggak mau. Dirjen ini melongok atau saudara? Ini dokter goblok apa biaya? Mosok Irian enggak tahu kalau Biak itu Irian. Pada waktu dia nanda tangani, saya bilang, Pak, saya mau di mana saja kecuali di Irian. Jawaban dia, bukan orang Kristen loh. Dia bilang, apa yang ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, mati aku. Langsung kayak orang ditemplak sama firman. Plak. Ya sudah Pak, saya bilang. Udah ngeloyor pergi. Saya bilang, Tuhan, aku tadi kan sudah ngomong. Jangan ke Biak, ke Irian. Nah, Tuhan bilang, apa yang aku tetapkan, itu yang aku mau. Kamu harus jalani. Ya sudah.
Jadi saya pulang tuh istri saya bilang gini, kemana yang? Biak. Loh, biak itu kan irian toh? Iya. Lah kok kamu mau? Tuhan nih sudah menetapkan kita mau apa. Ya sudah. Akhirnya saya berangkat sendiri, saudara. Istriku tak tinggal. Kenapa? Sarang nyamuk. Di samping itu, belum masuk Indonesia. Nah, ini loh saudara. Inilah yang saya katakan. Kalau kamu mempunyai karunia untuk menjadi seorang hamba, kamu harus alami. Tapi saat ini adalah saat percepatan. Tidak harus dididik oleh Tuhan dari umur 12 sampai umur 70. Berapa tahun? 58 tahun. Karena masa ini masa percepatan, dicangkok. Sehingga kecil-kecil sudah berbuah. Karena Tuhan sudah mengatakan kemarin, aku beri kamu benih-benih ini, dan benih ini nanti kalau kamu tanam, tumbuhnya cepat. Tidak seperti biasa. Dan segera berbuah. Saya bilang, kok aneh sih Tuhan, percepatan. Tidak keburu nanti. Karena waktunya cuma berapa? 3 tahun. Jadi mempercepatnya ini cuma 3 tahun. Setelah itu aniaya. Pencobaan, penderitaan, gempa bumi, segala macam. Tsunami. Baru setelah itu Tuhan datang kita pulang semua ke surga. Maka dari itu saudara, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling susah, itu apa? Pikiran. Tadi pagi kita berdoa, dan Tuhan nyatakan, saya harus berdoa untuk saudara, dan mengajar saudara, lepaskan pikiran-pikiran itu yang mengatur kehidupan saudara terhadap firman Tuhan, terhadap maunya Tuhan. Karena dengan pikiran ini Tuhan itu tidak bisa kerja. Karena kita sudah terlanjur diberi apa? Free will. Artinya kehendak bebas yang menetapkan sendiri. Maka hamba Tuhan kali tanya, buat apa kita dikasih pengetahuan kalau pikiran itu tidak digunakan? Pikiran tetap digunakan, tapi digunakannya untuk nurut firman Tuhan. Bukan menurut kehendak kita sendiri. Nah, karena apa? Karena Tuhan sudah bilang di dalam Wahyu 3 ini, kekuatan dan kemampuanmu tidak seberapa. Nah, untuk bisa mengerti kekuatan dan kemampuan kita, harus ngalami. Sebab saudara tidak akan mengerti saudara sendiri. Taunya engkau mampu, engkau bisa, engkau ambisius, engkau keinginan banyak. Tapi memang susah sekali. Anak-anak saja susah kok. Remaja lebih susah meneh kalau sudah mulai pacaran. Kalau sudah mau itu. Saya bilang, itu bukan jodohmu. Tahu. Ini pengalamannya Denny ini Denny ini. Waktu sudah remaja, padahal dari kecil dipakai Tuhan luar biasa loh. Tuhan bilang, aku mau pakai dia seperti Musa. Kalau ngomong be aku. Loh, bayangin saudara. Remaja pacaran, aku bilang loh, Dan, kowe pacaran itu, kowe tanya Tuhan. Sudah loh saudara. Nah, jawaban sudah
buat saya salah ngerti, buat dia pun salah ngerti. Kenapa? Sudah tanya, memang sudah. Tapi saya bilang, kamu sudah tanya Tuhan, sudah. Kamu tahu itu jodohmu apa enggak? Tahu? Itu bukan jodoh saya. Hah? Itu bukan jodohmu. Tahu? Ya. Loh, lah kok kowe pacaran? Kasian. Loh lah kamu ini mau nurut Tuhan apa enggak? Mau. Aku enggak mau lepas-lepas. Kasian. Saudara tahu? Berapa tahun? 4 tahun. Bagaimana susahnya orang. Maka dari itu saya lalu bilang, anakku ini enggak nurut Tuhan. Sampai aku bilang, tak buang bayi aku. Waktu saya ngomong, wah enggak nurut Tuhan. Wah alasannya gitu loh. Wah enggak nurut Tuhan, tak buang kowe. Dia enggak mending komentar, ya enggak. Tapi diemnya mati nih. Orang model kayak gitu itu kerasnya. Modelnya keras loh. Kelihatannya sih hehehe kelihatannya. Mati ini kerasnya tobat railok. Makanya saudara kamu tuh harus ngalami. Akhirnya saya malah dimarahi Tuhan. Lalu bilang gini. Dia tidak nurut tak buat. Tuhan ngomong gini. Buak itu anakmu apa anakku? Wah, salah lagi. Itu Denny itu dulu waktu umur 3 bulan harus mati toh. Yo. Lah yo, lah aku punya dia tak kasih hidup karena aku punya rencana toh. Iya, jadi dudu anakmu wong anakmu wis mati yo. Oh iya yo. Iya ya Tuhan loh, Saudara. Ngalami tapi ya lupa itu. Ngalami loh, tapi lupa. Jadi dia disambung itu karena Tuhan mau. Nah terus bagaimana? Aku bilang gitu. Harus bagaimana ini ngadepi anak kayak gini? Aku bilang gitu. Yo serah ke aku toh. Ngaku anakku kok. Lalu terus aku sebagai orang tuanya di dunia ini. Apa yang saya harus lakukan? Lakukan kamu sebagai orang tua. Selesai. Selanjutnya urusanku. Lah pacaran enggak bener no. Ya ben kok aku sing ngatur. Bayangin saudara. Makanya aku bilang. Tidak bisa. Ini kita harus ngalahkan ini. Keakuan kita, pikiran kita yang menyelubungi kita. Demikian juga saudara dalam bisnis, dalam segala perkara itu. Yang paling susah itu adalah apa? Pikiran. Dan saudara kerap kali ngomong gini, ya aku mau Pak, tapi wong datang dewek, betul toh? Pikirannya datang dewek apa kamu yang ngundang? Ada yang ngundang, mikir. Tapi kerap kali datang sendiri. Ya, maka dari itu carane piye? Bagaimana supaya kita mampu mengatasi? Caranya itu sebetulnya hanya firman. Banyak baca firman Tuhan. Kalau kamu sudah menghadapi satu masalah, putek. Wes, jangan dipikir kamu lalu ngadep kaca, kalau kamu ndak ngadep kaca ya ngomong dewek. Kowe bilang gini. Kowe mikir-mikir itu ya kowe siapa? Berarti kaya wong edan ben. Kowe mikir-mikir itu ya kowe siapa? Meh cari jalan keluar. Ya kowe siapa? Ndak isa apa-apa ta. Lah kowe tahu ndak isa apa-apa, mengapa kamu pikir-pikir? Lebih baik datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini pikiranku gini. Tolong selesaikan. Wes bar toh. Lalu apa? Baca firman. Firman yang akan membersihkan. Beres. Jadi jangan kira kalau saya ini masalahnya ndak seambrek-ambrek, sagunung. Lebih. Tapi aku bilang, ndak mau mikir lah. Wong ya ndak isa apa-apa, ngapain. Dianggap wong edan ben. Wong memang ikut Tuhan niku supranatural kaya wong edan. Tak serahke Tuhan. Lalu kalau sudah diserahke Tuhan itu lalu jangan kamu lihat, wah pasti nanti Tuhan beresin. Iya. Tapi salah menurut pikiranmu. Karena saya serahkan Tuhan, tambah melihat kenyataan malah parah. Parah piye? Malah pacarnya dibawa pulang, dijak makan, masuk kamar.
Coba piye coba? Ndak bingung gue. Aku bilang, loh Tuhan, ini malah dibawa masuk kamar. Lah, Tuhan ini bilang apa? Ya ben loh, ben piye? Ini piye? Aku bilang gitu, Tuhan ini piye? Lu katanya mbok serahke. Lah kok gue bingung. Lah ndok jero kamar aku ya delok. Ya aku lihat. Kowe gak lihat, aku lihat. Lah ya sudah toh ben. Ya wis aku terus selalu bilang mbek istriku, wis ben-ben lah aku. Istriku ya bilang gini, "Lo yang itu piye? Kowe itu kan punya hak, punya wewenang." Iya, tapi bapaknya di surga, Tuhannya bilang, "Sudah, kasih ke aku." Ya wis. Lah itu piye? Ndok di kamar lah apa? Yus warti. Kita ndak bisa tembus. Tapi Tuhan lihat, wis ben lah aku ngono. Wong aku dulu yang ngalami kok. Te bapake ngono, mosok anake ora ngono aku. Ya toh? Jadi saya bilang, wis mbah sak sukamu Tuhan, baca firman. Saya bilang, terima kasih Tuhan engkau yang beracara. Beres. Diberesi Tuhan sendiri. Beres. Bisa lepas, bisa. Dikasih jodoh dari Tuhan. Loh, ya toh. Itu Tuhan. Maka dari itu, saat ini saudara, kuncinya itu cuma satu. Kamu datang kepada Tuhan, isi firman banyak-banyak, dan serahkan dalam tangan Dia, tetapi minta supaya pikiranmu ini dilepaskan daripada pengaruh-pengaruh yang datang sendiri dulu, yang tidak bisa dikontrol. Jadi saudara, memang pikiran ini susah. Masalahnya itu banyak sekali. Demikian juga saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Padahal kalau perhambaan itu, Tuhan mendidik kita jadi hamba, itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati. Itu. Dan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Hati-hati orang-orang perempuan laki-laki yang lemah gemulai itu banyak. Kelihatannya, iya, hati ini, Maka hari ini kita minta kelepasan daripada Tuhan untuk pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lebih tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau lihat Tuhan pikiran-pikiran kami ini. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau tahu kami dilahirkan mempunyai bawaan sifat pemikir. Dan kami kerap kali tidak mau, tapi datang sendiri. Masalah-masalah di luar mempengaruhi apa yang kita lihat dan dengar. Dan pikiran kita berjalan. Dan kita mau Tuhan nurut Engkau. Tapi kami tidak mempunyai kemampuan untuk menolak, mengatasi pikiran ini. Tetapi saat ini Tuhan Engkau sendiri yang memerintahkan kepada hamba-Mu untuk minta belas kasihan-Mu, berdoa untuk setiap orang di tempat ini. Supaya pikiran-pikiran kelemahan ini yang datang sendiri selalu pemikir-pemikir dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang dahimu. Terutama orang-orang yang pemikir, kalau perlu dikeploki. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kelemahan pemikiran ini yang menghambat, yang menjadi penghalang, lepas, keluar, tinggal. Dan katakan, jangan kembali lagi. Sebab kerap kali itu sudah lepas, nanti menghadapi masalah bisa balik lagi, saudara.
Dan saudara harus ingat, kalau balik kamu katakan, aku tidak mau mikir itu lagi, karena itu sudah aku lepaskan. Jadi katakan. Karena Tuhan berkata, apa yang kamu ucapkan itu yang jadi. Supaya cara berpikir yang lama itu hilang. Dan diganti dengan cara berpikirnya Tuhan. Sehingga saudara dan saya dapat mengalami, mengatasi, dan saudara bisa berjalan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga semua jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kalau hari ini Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk melepaskan diri dari pikiran yang Engkau tidak kehendaki. Melemahkan percaya kami, melemahkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.